Assalamualaikum, izin melaporkan lagi hasil riset terkait pembentukan antibodi COVID dan vaksinasi. Setelah kena COVID, apakah antibodi muncul? Dulu kita udah jawab ya. Dan demikian juga konsensus para ahli dan peneliti. Ya, habis kena COVID itu muncul imunitas alami. Ada juga sih yang habis kena COVID yang muncul malah pitak di kepala. Gara-gara rambut rontok terus. Ada juga yang habis COVID terus muncul jerawat atau bisul. Bagian rumah sakit itu juga biasanya muncul. Macam-macam sih yang bisa muncul pasca COVID. Tapi ini kok terus kemana-mana ya. Sorry. Para peneliti dulu di awal-awal bilang imunitas alami pasca COVID itu bisa bertahan 3 bulan. Terus direvisi, dibilang setidaknya 6 bulan. Belakangan penelitian yang lebih mendalam menunjukkan bahwa ternyata di kalangan penyintas COVID secara garis besar ada 2 kelompok. Kelompok pertama antibodinya muncul cuma tipis-tipis saja. Jadi masih bisa kena COVID lagi atau dibilang reinfeksi. Kalau reboisasi itu biasanya penanaman hutan gundul sih. Biarin aja. Kelompok kedua antibodinya muncul secara solid dan ternyata masih relatif solid sampai 8 bulan lebih. Bahkan ada salah satu penelitian terbatas yang dibahas di kanal Medicine with Dr. Moran memprediksi antibodi ini bisa terus bertahan sampai 4,7 tahun. Tapi itu masih spekulatif dan sifatnya ekstrapolasi data. Karena bagaimanapun realitanya COVID itu baru menerjang 2 tahun. Setelah kena COVID, apa masih perlu vaksinasi? Kalau menurut rekomendasi resmi WHO dan banyak lembaga sealiran, ya, masih perlu vaksinasi. Tapi kalau kita cermati alasannya, kita juga bisa garuk kepala. Dengkul juga bisa digaruk. WHO bilang penyintas tetap harus vaksin karena kami tidak tahu seperti apa dan berapa lama imunitas alaminya akan bertahan. Jadi mereka itu merekomendasikan bukan karena paham 100% atau tahu persis, tapi karena mereka belum tahu dan tidak tahu. Belum tahu kok kasih rekomendasi, aneh gak sih? Kalau sudah kena tapi nggak mau divaksin, gimana dong? Kata sejumlah dokter progresif, asalkan pas diukur antibodinya sudah jauh di atas 50, apalagi jauh di atas rata-rata 90 tadi itu, nggak apa-apa. Good to go. Tapi kalau menurut konsensus mainstream, itu sifatnya nasib-nasiban. Dan secara praktek kedokteran yang baku, nasib-nasiban seperti ini mestinya dihindari untuk hal yang urusannya ameng-ameng nyowo. Kalau sudah menyangkut nyawa, mestinya sedapat mungkin kita main aman saja. Wallahu alam. Realitanya banyak penyintas COVID itu antibodinya tetap aja rendah. Agak mundeli mungkin metabolismenya atau ada kondisi apa kita nggak tahu. Macam-macam sebabnya. Nah, kalau terus divaksin, selain dia memastikan dirinya solid, peluang dia untuk jadi sumber penular kepada handitolan juga jauh menurun. Toh efek samping vaksin umumnya ringan-ringan saja, jadi ditimbang-timbang manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya, maka secara umum direkomendasikan untuk tetap divaksin saja. Kecuali orang-orang yang kondisi tertentu, alergi terhadap vaksin, atau kalau divaksin malah jadi parah, ya jangan nekat divaksin. Gitu sih, kalau menurut berita-berita. Ini masih ada kecualinya, nih bikin bingung ini. Harus konsultasi ke dokter. Itu dokter yang benar, jangan yang gemblung. Ya kan? Nah, kalau udah kena COVID, berapa lama waktu tunggu sebelum bisa divaksin? Kalau di Amerika dan beberapa negara sealiran, arahannya segera setelah sembuh dan segala kondisi menyingsing, itu sudah bisa divaksin, kecuali kalau kondisi khusus tertentu. Misalnya habis menerima donor konvalesen, maka mesti nunggu sekitaran 90-100 hari. Kalau di kita dan beberapa negara sealiran, arahannya daripada bingung-bingung pakai pengecualian, protokolnya dipukul rata saja, diminta nunggu setidaknya 3 bulan. Negara lain ada yang menetapkan waktu tunggunya 6 bulan. Fakta lain, banyak penerima vaksin setelah 2 kali suntik itu antibodinya ternyata juga gagal maning. Ngerti ora kowe son? Alah, kok jadi kayak film tuyul ini. Jadi melihat fenomena ini, Presiden Joe Biden terus mendorong agar dilakukan vaksin booster, yaitu suntikan ketiga. 3 aja cukup, nggak usah sampai 13. Nyenyek itu kalau disuntik sampai 13 kali. Alah.
Hasilnya bagaimana? Kebanyakan yang saat 2 kali vaksin masih tipis-tipis antibodinya, setelah dikasih booster suntikan ketiga, jos gandos antibodinya meningkat. Akan tetapi ini hasil penelitian terkini baru muncul di Wall Street Journal Amerika Oktober 2021 ini. Para penyintas COVID itu maksimal suntiknya 2 kali saja, nggak perlu booster. Ada lagi yang bilang seperti ini. Udah saya ukur nih, antibodi saya selepas kena COVID tinggi. Apa benar saya masih perlu vaksin? Nah, kalau situasinya seperti itu terserah sih. Para ahli dan dokter itu pendapatnya masih beda-beda. Ada dokter-dokter yang pro sama Pak Prabowo, tapi ada juga yang pro dengan Donald Trump. Loh, malah kok masalah politik ini. Sorry. Demi agar netral, yuk kita pakai angka-angka hasil penelitian yang di Amerika. Ini dimuat di New England Journal of Medicine, satu jurnal kedokteran yang termasuk elit karena reviewnya sangat cermat dan jelimet. Nih gambarannya kayak gini. Orang-orang yang belum pernah COVID, sebelum vaksin antibodinya ya 0101. Ternyata setelah disuntik yang pertama kali, 5-8 hari kemudian belum muncul antibodinya. Antibodi baru muncul 13-16 hari setelah suntik pertama, yaitu rata-rata di 1016. Kembali lagi, rata-rata. Mahasiswi TB aja itu ya, berat badan rata-rata antara 50 sampai 60. Lah, tapi kalau di jalan ketemu mahasiswi yang kecil mungil, bobotnya cuma 40-an kilo, jangan kaget. Sebaliknya, kalau ketemu yang 99 kilo, wow, kaget juga sih. Ini anak manusia atau anak King Kong? Kok jadi kesel? Sorry. Belakangan setelah suntik kedua rata-rata 3.316. Jos nih kalau segini levelnya. Jadi ya, yang baru suntik pertama itu jangan jumawa, terus tentang jalan-jalan di mall, kerumunan dan seterusnya. Salah. Antibodi baru solid setelah 2 mingguan. Dan benar-benar solid itu kalau sudah suntik kedua. Dan itu pun rata-ratanya. Ada 10-15% populasi setelah suntik kedua pun itu tetap di bawah 50. Jauh bahkan di bawah 50. Dablek itu mungkin pabrik antibodinya. Atau gimana lah itu. Kondisi orang kan beda-beda ya kan. Sedangkan para penyintas gambarannya seperti ini. Sebelum vaksin saja rata-rata mereka sudah di level 90. Aman. Kemudian setelah suntik 5-8 hari kemudian sudah langsung melejit ke 14 ribuan. 2 minggu kemudian melejit lagi ke 20 ribuan dan setelah suntik kedua 22 ribu. Hitam ini sama yang sebelumnya, ini pun sifatnya rata-rata. Untuk tiap orang kalau mau tahu persisnya itu mesti ukur antibodi. Tapi gambaran rata-ratanya ini jauh lebih bagus daripada yang belum pernah kena tadi. Belum suntik aja rata-rata penyintas sudah aman. Suntik sekali aja antibodinya itu sudah naik ke puncak gunung. Artinya tinggi sekali ya kan. Dan terus naik sampai 21 ribuan. Dari hasil penelitian ini kelihatan kan, habis kena COVID terus divaksin itu secara umum malah juara. Cocok ini dengan firman Allah. Seiring kesulitan ada kemudahan. Antibodinya itu solid berkembang. Bukan solid berkembang, ting. Waduh, kalau solid berkembang ini artinya bisa beda nih. Berkembang kempis ya kan, solid aja gitu ya kan, berkembang kok pakai berkembang lagi, walah bolak-balik. Sekali suntik aja dah solid, dah mentok, dah juara. Suntikan kedua kelihatannya malah nggak terlalu ngaruh. Jadi kalau dari angka itu suntikan kedua itu nggak terlalu penting untuk para penyintas, apalagi booster suntikan ketiga itu lebih baik dihindari saja. Begitu kata para ahli. Dan mereka bilang bahwa imunitas alami plus vaksinasi itu imunitasnya dapat secara hybrid. Hybrid loh ini, bukan ngibrid. Beda itu. Lari terhybrid-hybrid. Jadi silahkan dipikir sendiri. Satu realita juga di Amerika itu di antara para penyintas masih amat banyak yang belum mau divaksin. Masih wait and see termasuk para dokter dan nakes. Bahkan setelah mengetahui hasil penelitian tadi, mereka juga tetap belum mau karena level antibodi 90 itu dirasa sudah cukup tinggi. Realitanya lagi, kalau dicecer pertanyaan-pertanyaan kritis, WHO dan CDC pengetahuannya juga masih terbatas. CDC ini Center of Disease Control di Amerika.
Lebihnya lagi dari itu, penelitian yang sama tadi menyebutkan walau secara antibody Jos gandos, para penyintas yang divaksin ini cenderung lebih nyata efek samping vaksinasinya, yaitu berupa muncul perasaan kelelahan, sakit kepala, mumet, ngeluh, cumleng, cekot-cekot, nyeri otot, linu-linu, nyeri sendi, dingin greges, demam sumber. Saya sendiri ngerasain sih sebagai penyintas, setelah vaksin 2 kali otot tulang memang terasa linu-linu, pegel-pegel sampai sekarang malah. Nggak parah sih, tapi dulu sebelum vaksin saya malah oke-oke aja perasaan. Tahu ini. Atau jangan-jangan penyintas yang sudah pernah kena itu suntik vaksinnya cukup 1 kali saja ya, yaitu di lengan kiri, bukan di unyeng-unyeng ini. Tapi terbaiknya seperti apa, itu saya cari-cari dari berbagai sumber, belum nemu, dan disebutkan hal itu masih terus diteliti. Oke, cukuplah sampai di sini. Sekali lagi mohon dimaklumi, saya ini bukan dokter, bukan peneliti. Video ini sekedar reportase meringkas dari berbagai sumber, yaitu antara lain dari WHO, FDA Amerika, Wall Street Journal, kanal-kanal kedokteran, CDC, New England Journal of Medicine, dan berbagai sumber lain yang tidak bisa disebutkan 1 per 1, 2 per 2, apalagi 3 per 7. Oh alah, opot iki. Bisa catatan lain ya. Hasil-hasil penelitian yang tadi disebutkan semuanya masih sifatnya terbatas, dan karena kebanyakan di Amerika itu vaksinnya pun bukan Sinovac atau Sinopharm, dan demikian juga dasar penelitian pendukungnya itu masih sifatnya terbatas. Jadi ke depan masih bisa ada perubahan-perubahan rekomendasi lebih lanjut. Silahkan dipantau, pau. Kok jadi kayak tukang bakpao nih ya. Oke lah, karena ini sifatnya tidak otoritatif, buat yang masih penasaran silahkan cross check ke sumber yang lebih sahih dan otoritatif. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.